Bapak dulu yang ngerjakan, nanti baru kalian. Oke, nanti dia bakalan muncul kayak gini. Kalian tinggal buat di sini nama kelompok aja ya. Nanti kalau pas UKK boleh pakai nama pribadi atau nama panggilan. Misalnya bapak buat di sini karena bapak ini jadi buat bersatu aja. Oke, ini nama identitinya. Baru kita apply lalu oke. Nah di sini nanti kalian bisa cek berubah tulisannya. Router satu. Bapak tandain dulu apa yang udah bapak kerjain. Di konfigurasi pertama sudah kita kerjakan, selesai. Sekarang silakan buat. Waktu. Perlu dipahami kenapa harus dirubah waktu. Karena di router itu waktunya beda dengan yang ada di komputer. Jadi waktu yang di komputer itu adalah waktu sekarang. Kalau di router kita harus rubah dulu. Cara rubahnya itu adalah dari menu lalu pilih clock. Nanti diubah dulu di sini di bagian time zone-nya. Jadi area wilayah kita berada di mana? Kita buat di sini Asia / Jakarta. Perlu diingat formatnya kayak gitu. A-nya gede, J-nya gede, tulisan di sini harus warna biru. Paham? Paham. Kalau udah kayak gini baru diklik yang namanya apply. Rubah date-nya. Kita rubah ini Januari ini tanggal berapa? 30, 31 atau 30? 31. 31 tuh tahunnya 1970. Jadi kalian kalau nggak dirubah UKK kalian di tahun segitu. Ini kita buat 22 di apply. Jadi setiap setting apply, baru diganti time-nya. Time-nya sekarang jam 9 berapa? Jam 4 dirubah. Nah kalian kalau bisa editnya di ini aja ya, jangan dihapus semua. Tipsnya di sini, kalau tulisan ini warna biru berarti udah benar. Tapi kalau dia salah, misalnya kayak gini, tuh warna merah, salah. Baru tinggal di oke, selesai. Kalau kalian mau nampilkan waktunya bisa di bagian header-nya, klik kanan pilih add time. Di sini nanti muncul. Simple. Paham? Paham. Jadi bapak tandain dulu konfigurasi yang kita buat. Konfigurasi yang kedua itu adalah rubah waktu. Selesai, silakan dibuat. Kita masuk di konfigurasi ini. Jadi yang ketiga ini kalau di soal itu kita membahas yang ini dia. IP internet itu bapak tandain. Kita mau buat yang ini. Kita mau buat yang ini. Gateway juga disesuaikan sama baru dynamic routing. Oke ini. Kalau konfigurasi ketiga itu kita mau buat yang ini, jaringan internet kuat. Caranya itu kalau di punya bapak ada 4 hal yang harus kalian lakukan. Pertama nanti kita di konfigurasi routing kita buat DHCP client, habis itu buat DNS, IP firewall net, habis itu ping google.com. Nih paling penting itu di ping google.com. Kalau di ping google.com-nya berhasil, untuk ngerjain ke 4 sampai ke 7 itu udah aman. Tapi kalau di ping google.com yang gagal, jangan kalian berani lanjut untuk 4, 5, 6, 7. Selesaikan dulu masalah di sini, karena nggak bisa lanjut. Gitu, oke? Kita mulai. Perhatikan bapak dulu. Jadi kita mulai dulu dari yang namanya DHCP client. Itu settingannya dari menu IP, lalu DHCP client. Diklik, habis itu nanti kalian pilih yang namanya add. Ini add. Nanti ada settingan kayak gini, ada pop-up kayak gini, kalian isi. Interface perlu diingat. Nih interface itu adalah di mana kabel internet warna biru kalian itu dipasang di port mana? Ada satu. Diingat. Sumber internet itu dipasang di mana? Dipilihnya itu. Habis itu di bagian add default router ini dipilih yes. Di apply, di oke, dicek dulu di sini. Sampai dia bound ada data alamat IP. Dah, baru di close. Di sini Bapak udah ngerjakan yang DHCP client. Berikutnya kita buat yang namanya DNS. DNS itu ada di menu IP, lalu pilih DNS. Di bagian sini ini ada BB. Ini kita pilih low. Oke, habis itu pilih apply lalu oke. Itu DNS. Ini udah Bapak tandain. Habis itu IP firewall. Nah, IP firewall nanti itu di menu IP
firewall, pilih. Nah, Kita add, habis itu pilih general, habis itu pilih ini C-nya srcnet, out interface-nya dipilih jadi header 1. Jadi out interface itu dipilih di mana kabel internet dipasang. Pokoknya di bagian routing itu di mana kabel internet dipasang, interface-nya itu. Habis itu action-nya diganti jadi apa? dari Mas Pur. Di apply, baru di Oke. Ya sekarang kita buktikan dengan cara ping Google.com. Dari mana? Dari terminal. Di sini dia. Kita buat di sini ping Google.com. Di email ya. Nah, kalau di sini dia terjawab berarti udah berhasil. Artinya internet sudah terhubung di router kalian. Paham? Paham. Nah, dari 4 konfigurasi tadi itulah yang disebut dengan konfigurasi routing. Jadi kita udah menyelesaikan konfigurasi nomor 3. Bisa diikutin? Coba buat dulu kayak gini caranya. Kita masuk ke router, masuk ke Winbox. Pertama kita buat IP dulu. Dari menu IP lalu pilih namanya address. Udah, habis itu kalian nanti jumpa yang kayak gini. Ini jangan kalian otak-atik. Kalau ini kalian otak-atik, routing kalian gagal. Jangan dihapus ataupun jangan diklik-klik. Biarin aja kalau kalian nggak paham, biarin aja. Di add, ditambahkan di sini. Katakanlah tadi nomor absen Bapak adalah 55. Ya, jadi 192 berarti 255. Ingat alamat IP itu nggak boleh lewat dari angka 255. Kalau kalian buat 256, IP kalian nggak bisa dipakai. Mentok semua alamat IP angkanya di 255. 255 titik berapa tadi? 10 titik 2/24. Ini wajib dibuat. Ini namanya adalah subnet mask. Jadi kalau kalian buat IP polos kayak gini aja, jaringan kalian gagal. Bisa dipahami. Next, baru kita buat per 24. Interface-nya dibuat jadi header 2. Kenapa header 2? Ini perlu dipahami. Header 1 itu gunanya untuk menerima internet. Header 1 itu tadi embed. Header 2 itu kalian yang tugasnya adalah membagikan internet. Membagikan ke siapa? Ke komputer, ke handphone, ke laptop. Itu tugasnya header 2 sampai 1. Tugasnya membagikan. Paham ya? Paham. Jadi sektornya harus dipisah. Siapa yang menerima, siapa yang membagikan. Kita pilih header 2. Lalu kita apply, lalu kita selesai di sini. Kita cek dulu IP sudah terbuat. Oke, kita close. Dan settingannya gitu doang. Itu untuk di konfigurasi nomor 4. Nah, lalu cara ngeceknya gimana Pak? Cara ngeceknya gini. Setelah kalian udah setting tadi, tambahkan alamat IP, window kalian minimize sampai kalian Network. Suaranya kenapa itu? Aman? Open network. Habis itu kita pilih yang namanya check adapter option. Lalu nanti kalian pilih Ethernetnya di sini. Ethernet yang kayak gini. Klik kanan pilih properties. Habis itu pilih yang IP4. Kalian setting kayak gini settingnya. Tadi IP header 2 berapa? 192 255 10 2. Gak boleh pakai 2. Karena kan 2 punya si header 2 kan. Berarti kalian pakai angka selain 2, 3. Tekan tab default gateway-nya baru masukkan IP-nya header 2. 192 255 10 2. Ya deh. Di gateway itu adalah siapa yang memberi. Kan tugas kalian tadi membagikan kan. Membagi sama memberi itu sama. Siapa yang tadi membagikan? Yang membagikan itu adalah si 2. Siapa yang menerima? 3. Baru masukkan DNS servernya. Ini IP Google aja 8888. Alternatifnya dibuat 8824. Sampai sini paham? Kita cek dulu, kita oke-kan, oke. Baru di close, tunggu 10 detik. Dia langsung refresh untuk koneksinya. Selesai. Dicek lagi, cara ngeceknya gimana? Pastinya buka CMD, Windows R CMD, ketikkan di sini ping Google.com untuk memastikan komputer kita terkoneksi internet. Selesai.
Paham? Paham. Bisa dicoba? Bisa. Itu kita udah ngebahas yang ini dia jaringan nirkabel tanpa kabel. Kita buat IP-nya adalah 100 ditambah nomor absen, kemudian 20.2/24. Ada namanya list time. List time ini adalah semacam router menyewakan alamat IP-nya ke klien berapa jam. Adalah 8 jam, biasanya 10 menit. Itu ada perpanjangan sewa, itu dari fitur routernya sendiri. Nanti kita buat 8 jam, DNS-nya nanti dicek 88 dan seterusnya. Nah, ini artinya kita buat jaringan WLAN dynamic. Dynamic itu artinya nanti handphone ketika koneksi ke WiFi kalian udah dapat alamat IP-nya secara otomatis. Gak perlu pasang-pasang IP kayak komputer tadi. Paham ya? Cara mulainya gini, perhatikan dulu. Di langkah punya Bapak, pertama kita aktifkan WLAN dulu. Habis itu konfigurasi WLAN. Ini dulu kita buat. Kita pergi yang ke namanya wireless. Nanti di sini kita aktifkan WLAN dulu. Ini ada WLAN 1 diaktifkan dengan cara dicentak. Habis itu kalian double klik untuk konfigurasi. Double klik di sini dibuat di bagian menu wireless. Ya. Nanti kan ada bagian beberapa menu nih, pilihnya wireless. Modenya diganti jadi AP bridge. Bandnya diganti 2GHz BGN. Baru SSID. SSID-nya dibuat kayak gini. UKK diikuti nomor absen 55, baru namanya misalnya Jaka, baru udah gitu aja. UKK nomor absen Jaka. Nanti kalau bisa pakai nama lengkap. Nah, nanti Bapak minta kalian buat SSID-nya nama kelompok. UKK 55 kelompok 1, kelompok 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nanti kalau pribadi baru boleh pakai. Security profil nggak perlu kita isi. Jadi nanti WiFi kalian langsung masuk tanpa masukkan password. Pilih apply, kalau pilih go. Oke. Dan coba sampai situ dulu karena cukup panjang. Silakan. Coba perhatikan dulu yang rapi, coba. Follow depan dulu. Udah berbiar Bun. Ya. Satu udah. Kita pasang IP address, kita kasih alamat dulu untuk WLAN 1. Jadi di server ada yang tahu fungsinya untuk apa? Tadi kan untuk buat jaringan LAN nggak ada DHCP server kan? DHCP server ini gunanya adalah untuk memberikan alamat IP kepada klien secara otomatis. Tadi kalau LAN kan manual, dia buat sendiri. Kalau ini otomatis. Gitu. Cara buatnya gini, perhatikan. Coba ya kondusif ya. Pilih, pertama kita pilih menu IP. Pilih Address. Habis itu kita pilih yang namanya Add. Kemudian kita isi alamat IP-nya. Alamat IP-nya 192.20.24. Kan tadi dia bilang 100 ditambah nomor absen. Interface-nya dibuat untuk WLAN 1. Apply, oke. Kita cek dulu. Udah ada IP-nya. Di close. Next, pergi ke menu IP DHCP Server. Jadi setelah ke address ke DHCP server yang kedua. Lalu pilih namanya DHCP Setup. Di DHCP setup diberikan kepada WLAN 1. WLAN 1. Di next. Next. Nah, di bagian sini ini kalian sembunyikan aja. Jadi nanti IP yang disewakan dari angka 3 sampai ini kan 254 kita batasin sampai 100. Jadi WLAN 1 menyewakan IP-nya dari angka 3 sampai 100. Gitu, oke? Lalu kita next. Nah, di sini dipastikan tadi DNS servernya kan dia minta 88 kan? Ini udah. Di next lagi. Ini dia, list time. Ini kan 10 menit. Dihapus tengahnya, dibuat 00. Diganti depannya 0-nya jadi 8. Jadi 8 jam disewakan. Habis itu pilih next, baru di oke. Ini kenapa merah deh tahu?
Nah, belum ada klien. Belum ada klien terhubung. Belum ada klien yang terhubung. Sekarang kalian coba lanjutin lagi konfigurasi kalian. Oh, abis 4 konfigurasi yang harus kalian ikutin secara berurutan. Yang pertama nanti aktifkan web proxy-nya, tambahkan akses blokirnya, kemudian kita buat IP firewall NAS untuk HTTP sama IP firewall NAS untuk HTTPS. Nah, untuk buat konfigurasi ini yang pertama harus dipersiapkan adalah browsernya dulu di komputer klien, di komputer jaringan LAN. Browsernya itu ada Google Chrome atau Mozilla Firefox, ada nggak? Cek dulu. Dulu, perhatikan doa dulu karena ini panjang. Pertama kita pilih yang namanya menu IP. Perhatikan ya suaranya ya. IP lalu pilih yang namanya web proxy. Web proxy itu di bagian bawah. Kemudian ini yang diaktifkan. Pertama enable dulu. Portnya diganti jadi 3128. Perhatikan dulu. Kemudian anonimusnya dicetam. Case administrator tadi yang disesuaikan. Apa tadi? Nomor absen ya. 55 tambah nama Jaka misalnya nama kalian. Baru @sekolah.sch.id. Baru diklik apply. Dan itu tadi yang namanya menu akses. Diklik akses, nanti kita add. Kemudian di sini DSC hostnya dibuat kayak gini, bintang linux.org. Kemudian actionnya diganti dengan, baru di apply, lalu di OK. Selesai untuk konfigurasi yang kedua. Tambahkan akses blokir website. Baru yang berikutnya IP firewall. IP firewall NAT-nya itu bisa kalian close dulu yang ini, di OK kan. Pergi ke menu IP firewall. Habis itu kalian pilih bagian namanya di add pindah ke general. Ini diklik aja sampai nemu general. Kalau udah C-nya diubah dulu. Ini cuma bagian protokolnya tinggal diklik. DSD code-nya dibuat jadi 80. Yang interface-nya dibuat jadi ada 2. Action-nya diganti jadi Robotnya diganti jadi 3128. bagus. Baru pilih Copy. Kemudian general DST 43. baru di Oke. baru pilih Oke. selesai. Itu ada 2 Destina 40 terus langsung Bapak kasih tahu cara ngeceknya gimana. Kalian buka yang namanya Google Chrome, buka di Google Chrome. Habis itu dihapus dulu historinya. Cara hapus historinya kalian bisa klik di sini, pilih namanya history. Suaranya dulu, suaranya perhatikan. Pilih history, nanti pilih history di sini. Habis itu pilih delete. Kemudian ini kalian bisa pilih 7 hari aja. Delete data. Habis itu di close, masuk lagi ke Google. Jadi historinya sebelumnya kita hapus. Nah, kalian tinggal ketikkan linux.org di atas kayak gini. Bapak kasih tahu dulu nih 2 kemungkinannya. Suaranya. Kalian apa itu? Sabar dulu, perhatikan dulu. Bapak kasih tahu dulu 2 kemungkinan. Jadi kalau kalian tekan kayak gini, enter, yang terjadi itu ada 2 hal dan kita nggak bisa pastikan. Yang pertama, kalau dia muter-muter aja, itu yang keblokir HTTPS. Tapi kalau dia udah ditekan enter langsung muncul yang tadi, cache administrator kayak nomor absen, nama, itu berarti yang keblokir adalah HTTP. Kita nggak bisa pilih nih. Jadi intinya kalau dia nggak bisa membuka websitenya, artinya sudah berhasil. Paham? Karena tiap PC beda-beda. Di OK kan? Udah lihat. Kita itu lebih maksimal karena di konfigurasi rutin itu buat konfigurasinya supaya bisa nyari jalan alternatif untuk dapat akses internet. Ini perlu dibuat ya USBF-nya ya. Jadi supaya nanti kalian kalau manggil antar klien, manggil antar interface itu gampang. Jadi di bagian ini pilih nanti OS
itu kalian buka yang namanya IP address. Di IP address kita ngambil sampel aja. Di sini kita punya 3 interface yang udah kita pasang. Ada di header 1, WLAN 1 sama header 2. Kalian fokus di networknya aja. Nah, ini sampel yang nanti kita letakkan di sini. Coba kita buat ya, 1 di network. Kalian pilih add ya. Habis itu kalian tinggal masukkan di sini 192. Habis itu titik 155 sampelnya ya, 155. Baru titik 20 titik 0. sorry 20 titik 0 per 24 gitu ya. Baru di apply lalu di oke kan. Habis itu tambah lagi add untuk yang header satunya 192 baru 0 titik 0 per 24 baru di apply. Oke, tambah lagi di add 192 berapa habis itu? 255 habis itu 10 titik 0 per 2 baru di apply. Dan sekarang tinggal kita cek. Nah, cara ngeceknya kayak gini. Ini tadi yang Bapak bilang kalian harus jawab pertanyaan ini. Ini cara ngujinya di sini. Jadi LAN itu nanti terkoneksi atau enggak? Kan LAN sudah terkoneksi ya. Punya kalian tadi LAN terkoneksi? Terkoneksi. Berhasilnya berhasil. Baru apa lagi? Jaringan LAN terkoneksi? Koneksi. Terus tadi terblokir? Terblokir. Sekarang ini LAN tes manggil ISP. ISP itu adalah IP internet kalian. Di sini IP internetnya kita panggil aja google.com. Jadi dari sini, dari CLD kita buat di sini ping, kita manggil ISP ya. Berapa sih? Nah ini ya, ini adalah IP internet yang ada di lokal ini. Jadi nanti pas UKK dipastikan dulu kalian tahu alamat IP gateway-nya atau IP internet ya. Itu tuh kayak gini maksudnya. Ini Bapak jelasin. Kalian itu manggil manggil si IP dari internet. Habis sudah manggil IP internet, manggil IP header 2. Habis itu manggil IP VLAN 1. Habis itu nanti kalian manggil si ini IP yang ada di handphone. Nah, kita tes. Jadi kita masuk kemari, coba ya ini tuh berhasil ya. Kalau udah tinggal kayak gini berhasil, lanjut lagi. Habis itu kita ping header 2-nya. Ping 192.255. Habis itu berapa tadi? 10 titik 2. Itu tadi IP header 2 kan? Masih ingat IP header 2? Iya kan? Iya. Kita enter. Berhasil nggak? Berhasil. Berhasil. Berarti kita tandain dulu. Berarti di bagian sini udah kita selesaikan. Berarti aman ya? Sekarang kita manggil IP yang ada di WLAN. IP WLAN 1. Masih ingat IP WLAN 1-nya berapa? 192.255. Ping 192.155. Baru berapa? 20 ini. Ini Bapak manggil IP WLAN 1. Ya, kita enter. Tuh. Bisa? Berarti aman. Berarti di sini kita berhasil. Sekarang kita tes panggil IP yang ada di klien. Handphone kalian udah terkoneksi belum? Ya. Kalau kalian udah terkoneksi di handphone, kalian bisa cek di bagian information. Di bagian bawahnya itu ada IP address. Nah, kalau di punya Bapak itu sebenarnya kalian bisa ceknya di sini, di IP, di IP server, nanti di bagian license. Nah, di bagian sini kita bisa tahu ini adalah klien yang terkoneksi dengan WiFi kita. Gitu. Jadi Bapak memanggil salah satunya. Manggil yang berapa kita? Yang 100 ya. Jadi kita panggil 192.155.20.100. Kita tes. Coba ping 192.155.20.100. Cancel. Nah, di sini ada miss
Coba kita cek lagi. Tadi ada 99. Nah ini. Gitu ya. Jadi sampai sini kita udah menyelesaikan yang ini. Gitu. Jadi klien dari LAN itu bisa manggil ISP, header 2, IP-nya WLAN 1 sama klien di WLAN. WLAN. Nah selesai ini nanti kita dari handphone. Di handphone nanti kan udah ada software-nya tadi kan, udah di download. Nanti kita tinggal tes. Coba sekarang Bapak bisa, ini karena udah terlalu jauh.